Kita berjumpa kembali dalam acara Opa dan Opa. Dalam acara ini kita bisa berbagi kenangan lama, kita bisa berbagi nostalgia masa-masa yang telah lalu, yang punya nilai untuk kita kenangkan, untuk kita rawat bersama. Saya sangat senang, sangat bangga, dan sangat bersyukur sebagai rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahu apa sebabnya? Di Republik Indonesia ini belum ada larangan bahwa seseorang itu tidak boleh punya hobi lebih dari satu. Di Republik ini kita bebas. Kita dibebaskan untuk punya hobi 1, 2, 3 selama tidak melanggar Kamtibmas. Tetapi kalaupun tiba-tiba ada peraturan pemerintah bahwa rakyat Indonesia harus punya hanya satu hobi, maka yang saya pilih di antara 3 hobi saya ini yaitu membaca, dengar musik, nonton bioskop. Maka yang saya pilih adalah membaca. Apa sebabnya? Saya pertama kali bisa membaca karena diajar oleh adik dari ibu saya. Saya menyapanya sebagai Ibu Ida. Beliaulah yang mengajarkan saya menghafal abjad A, B, C, D, E, F, G. Nah, pasti Anda akan bertanya, kenapa G? Kenapa bukan G atau J? Tapi pada waktu itu, itulah ejaan yang kami pakai. G disebut sebagai G. Nah, kemudian sampai pada huruf Y, yang sekarang anak-anak sekarang bilang Y patte, itu kami baca sebagai Y. Apa sebabnya Y? Boleh jadi I itu adalah E-nya bangsa Greek, bangsa Yunani kuno, jadi sebab sebagai Y. Itu yang saya hafal, A, B, C, dan terus sampai Z. Ketika saya tahun berapa ya, tahun 50-an, masuk sekolah rakyat, waktu itu belum ada sekolah dasar, masih disebut sebagai sekolah rakyat. Tentu Anda bertanya, kenapa ejaannya rakyat? Memang, sebab waktu itu tulisan rakyat itu tidak pakai huruf K. Jadi R, A, kemudian ada koma apostrof, kemudian YAT. Dan guru kami mengajar kalau ada kata yang memakai koma di atas itu dibaca dengan suara sengau. Rakyat, maklumat. Dan itu berhari-hari, berminggu-minggu kami dilatih. Saya masih ingat guru saya di sekolah rakyat dulu itu adalah Engku Muskita, yang sangat kami senangi ketika memberi kita pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi ketika di SR itu, pelajaran membaca itu agak beda dengan apa yang diajarkan oleh Ibu Ida di rumah. Kami di SR tidak diajar lagi menghafal abjad, tetapi langsung disuruh membaca kata. Saya masih ingat itu buku yang saya pakai dulu, itu namanya buku 3 Sekawan. Jadi kata yang pertama kami pelajari adalah ada gambar jempol, kemudian ada tulisan ku, tanda penghubung ku. Ku, ku. Di bawahnya ada tulisan ku. K, K, K. U, U, U. Itulah yang berhari-hari kami hafal. Kemudian setelah sudah fasih membaca ku, 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 dan seterusnya, Engku Muskita berkata, huruf ku itu hanya bisa dibaca ku ketika huruf K, huruf mati itu di depannya ada huruf hidup. Tetapi ketika tidak ada huruf hidup, U, tidak boleh K itu dibaca K, tapi harus dibaca K. Ini juga memakan waktu yang berhari-hari. B tidak bisa dibaca B kalau tidak ada huruf hidup di depannya. Tidak ada huruf E atau A. Jadi mesti dibaca P. Ini berhari-hari kami dilatih untuk bisa melafalkan dengan baik. Mungkin sekarang pelajaran semacam itu sudah menjadi bahan tertawaan. Tetapi
orang-orang yang sejaman dengan Opa ini pasti masih ingat teknik membaca yang seperti itu. Nah, setelah tamat buku 3 sekawan itu, kami pindah ke buku pelajaran membaca berikutnya. Namanya itu buku Cahaya. Di situ dalam buku Cahaya itu sambil kita belajar membaca, diceritakan cerita-cerita bagaimana orang bersawah, bagaimana orang memelihara ternak dan seterusnya. Setelah selesai itu, kami diberikan lagi buku yang mungkin dianggap lebih sulit karena kami juga sudah pindah kelas, sudah naik ke kelas 2, kelas 3. Nah, waktu itu kami sudah memakai buku Matahari Terbit. Inilah Matahari Terbit, inilah buku pelajaran membaca yang sangat berkesan kepada saya. Sebab dalam buku Matahari Terbit itu bukan hanya kami diajar supaya lancar membaca, tapi cerita-ceritanya menarik. Dalam buku itu kami diperkenalkan bahwa di sebuah pulau di Sumatera itu ada namanya Pulau Kroe. Di situ ada yang namanya mercusuar. Nah, kami diperkenalkan bahwa mercusuar itu adalah lampu untuk memandu kapal-kapal yang lalu lalang agar tidak kandas di karang atau di lautan yang dangkal. Kemudian dalam buku Matahari Terbit itu kami pun bisa mengetahui bahwa tidak mudah untuk mendapatkan minyak tanah. Tapi ada proses. Harus digali. Kemudian setelah didapat minyaknya, diolah, diproses dan lain-lain, baru menjadi minyak tanah yang seperti kita kenal selama ini. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang kami dapatkan lewat buku Matahari Terbit tersebut. Ada cerita-cerita yang mengandung pendidikan moral, tentang kejujuran, tentang kesetiaan, dan lain-lain. Penonton, saya masih menyimpan buku pelajaran membaca saya itu. Buku Matahari Terbit. Ini ada mulai dari jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan sampai jilid 6. Saya masih simpan dengan rapi. Ini dulu buku ini. Itu sebelum kami masuk dalam acara belajar membaca, buku-buku ini ada di lemari. Nah, ketika guru masuk mengatakan bahwa sekarang kita pelajaran membaca, maka ada murid yang naik ke lemari buku, mengeluarkan buku, membagi-bagi kepada teman-teman. Kemudian guru menunjuk, mulai dari depan, mulai kita baca. Bla 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 bla. Sampai saatnya guru mengatakan, ya sambung lagi si Baco. Baco lagi membaca. Ya, lanjutkan si Basek. Basek lagi membaca. Jadi ketika teman membaca, kita harus ikut. Sebab tiba-tiba nanti ketika guru menunjuk, kemudian kita tidak bisa menyambung kalimat itu, wah ada sanksinya. Yaitu berdiri di belakang papan tulis. Kemudian apa lagi? Bahan bacaan ketika kami duduk di SR. Masih ada. Yaitu di samping Matahari Terbit yang memang ini untuk pelajaran membaca, masih ada buku-buku yang diterbitkan. Terutama penerbitnya itu adalah penerbit Balai Pustaka yang banyak menerbitkan buku-buku untuk anak-anak sekolah rakyat. Misalnya seperti ini, ada Kawan Bergelut, ada cerita Pak Janggut, ada si Jamal. Ini Jamal ini suka duka masa anak-anak. Kemudian ada lagi antara lain Semasa Kecil di Kampung. Ada lagi Sidul, anak Jakarta, memberi inspirasi pengusaha film untuk membuat filmnya yang sangat laris. Nah, Anda tahu, ini Pak Janggut ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1938. Itu cetakan pertama. Sedangkan Kawan Bergelut ini dicetak pertama kali juga pada tahun 1938 oleh percetakan Balai Pustaka. Sedangkan Matahari Terbit diterbitkan oleh Y.B. Walters, Groningen Batavia Centrum pada tahun
1941. Saya masih menyimpannya. Nah, dengan berjalannya waktu, kami yang senang membaca kemudian mulai tertarik dengan buku-buku yang lain selain buku-buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Misalnya, terjemahan karangan Mark Twain, Petualangan Huckleberry Finn. Ini cerita anak-anak yang sangat seru. Luar biasa nih serunya nih. Kemudian setelah itu ada lagi buku Tom Sawyer. Juga dikarang oleh Mark Twain. Itu menjadi buku bacaan yang sangat populer ketika saya masih duduk di bangku sekolah dulu. Itulah kenang-kenangan saya tentang bagaimana pelajaran membaca ketika duduk di bangku sekolah rakyat tempo dulu.